Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Nazwa Faratun Iza dan dua teman kelompok saya yaitu Rani dan Sulistiawati. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai 6 fakta menarik mengenai pendidikan di Jepang. Fakta menarik yang pertama yaitu adalah penghapusan fokus pembelajaran di pembelajaran tertentu. Di Jepang pada tahun 2002 penghapusan fokus belajar ini terjadi yaitu di bidang pembelajaran akademik di mana ada dua mata pelajaran yang dihapuskan yaitu matematika dan sains. Namun pembelajaran ini dihapuskan bertujuan agar siswa tidak merasa stres. Namun hasil dari penghapusan dua mata pelajaran ini dianggap kurang baik sehingga hal ini dikembangkan lagi ke sistem pendidikan yang lebih ketat pada tahun 2011. Di Indonesia hal ini juga pernah terjadi yaitu pada pembelajaran TIK di mana TIK dihapuskan pada kurikulum 2013 karena TIK dianggap suatu pembelajaran yang bisa diajarkan terintegrasi. Namun hal ini juga kurang berhasil sehingga TIK dikembalikan dalam kurikulum terbaru sehingga mata pelajaran TIK dimunculkan kembali pada kurikulum terbaru. Dan fakta menarik yang kedua yaitu adanya Jepang mengadakan pembelajaran pendidikan di luar sekolah. Jepang dinominasi oleh Juku, bimbel swasta untuk persiapan ujian. Pelajaran luar sekolah terintegrasi kompetitif dan didukung kuat oleh orang tua. Banyak kursus keterampilan dan belajar mandiri berbasis teknologi. Hal ini terjadi di Jepang dikarenakan persaingan akademik untuk masuk ke universitas itu sangat tinggi, sehingga pembelajaran atau pendidikan di luar sekolah itu dianggap sangat penting untuk untuk perkembangan siswa agar mudah untuk masuk ke jenjang universitas. Di Indonesia pun ada hal yang seperti kayak pembelajaran di luar. Namun di Indonesia ini lebih ke kayak bimbel, PKABM, kursus keterampilan, dan komunitas belajar. Hal ini kurang berkembang di Indonesia dikarenakan kayak bimbel itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mampu atau yang bisa merekrut seorang guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih kepada anak mereka. Dukungan pemerintah juga kurang baik dalam hal pembelajaran di luar ini karena hal ini kayak lebih bersifat pribadi atau kemauan orang tua ataupun anak tersebut. Dari hal ini dapat saya lihat bahwa Jepang kalau soal pembelajaran di luar sekolah itu lebih maju dan terstruktur daripada Indonesia karena Indonesia itu masih membangun sistem yang inklusif dan merata untuk hal mengenai pembelajaran di luar sekolah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rani. Poin yang ketiga adalah siswa diajarkan pekerjaan domestik. Nah, teman-teman, di Jepang tidak hanya diajarkan secara akademik, tetapi siswanya diajarkan pekerjaan domestik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan domestik ini? Nah, jadi di Jepang itu siswanya sebelum masuk jam pelajaran dimulai, dia itu disuruh untuk membersihkan ruang kelas, ruang TU, perpustakaan. Nah, teman-teman, hal ini juga sama loh yang ada di Indonesia. Contohnya kita nih pas SD, SMP, atau bahkan SMA ada kan namanya piket kelas. Nah, itu salah satu kita sama gitu sistemnya dengan yang ada di Jepang. Kita diajarkan pekerjaan domestik sejak dini. Jadi itu dapat melatih keterampilan kita
sebagai siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar kita belajar dengan nyaman dan damai. Nah, seperti itu. Nah, teori yang bersangkutan dengan ini adalah teori belajar kognitif dari Jean Piaget. Ini menekankan bahwa pentingnya kita sebagai siswa ini turun langsung dalam pengalaman itu. Nah, contohnya tadi itu siswa diajarkan pekerjaan domestik itu membersihkan ruang kelas. Nah, kita ini terjun langsung untuk mengetahui apa sih yang terjadi ada di lapangan gitu. Seperti contohnya tadi, piket kelas dan membersihkan ruang kelas seperti yang itu tadi. Nah, hal ini dapat membantu perkembangan kita ke depannya agar lebih menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Nah, poin yang keempat adalah membiasakan ungkapan minta tolong. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui kan, di Jepang itu tingkat kesopan santunannya itu sangat tinggi. Jadi hal ini berkaitan dengan ungkapan minta tolong itu menekankan pentingnya kesopan santunan dalam artian minta tolong, terima kasih, minta maaf. Nah, hal ini juga sama yang ada di Indonesia. Kita ini diajarkan sejak dini bahkan ya dalam keluarga itu kesopan santunan. Nah, di tingkat sekolah ini seperti kita waktu SD, nah ini kan lebih diajarkan lagi ya kesopan santunan kita, seperti kita diajarkan membiasakan minta tolong kepada orang lain, terus minta maaf, seperti itu. Jadi hal ini tuh sangat berpengaruh dan berdampak sangat besar kepada kita ke depannya untuk melatih perkembangan diri kita, seperti itu teman-teman. Jadi hal ini itu sangat penting sekali untuk kita dapat berkembang dan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kesopan santunan dengan adanya kita mengucapkan minta tolong. Nah, itu dapat membantu kesopan santunan kita. Nah, teman-teman, teori yang bersangkutan dengan ini adalah teori belajar bahasa komunikatif. Nah, hal ini pentingnya, teori ini menekankan bahwa pentingnya kita untuk melakukan komunikasi kepada orang. Kita kan sebagai makhluk sosial, kita harus berinteraksi, berkomunikasi dengan orang di sekitar kita. Jadi itu sangat penting kita untuk melatih komunikasi kita dengan orang lain secara baik. Sepertinya kalau komunikasi kita baik, orang lain juga memandang kita dengan baik. Seperti kalau kita minta tolong ke orang lain terus mengucapkan terima kasih, nah orang lain itu memandang kita jadi lebih baik. Jadi ungkapan minta tolong itu sangat berpengaruh untuk orang lain memandang diri kita sendiri, seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pada poin kelima, mengutamakan mengonsumsi air putih. Di sekolah-sekolah Jepang, anak-anak dianjurkan membawa dan mengonsumsi air putih, bukan minuman manis atau bersoda. Kebijakan ini bukan sekadar aturan, melainkan upaya membentuk gaya hidup sehat sejak dini. Dengan membiasakan anak-anak minum air putih, mereka belajar pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari risiko obesitas, diabetes, serta masalah metabolisme lainnya. Air putih lebih sehat karena tidak mengandung gula tambahan, pewarna, atau zat adiktif yang dapat membahayakan tubuh jika berlebihan. Selain itu, konsumsi air putih juga dapat meningkatkan konsentrasi dan kemampuan berpikir. Dehidrasi ringan terbukti menurunkan daya fokus anak saat belajar, sehingga penting membiasakan asupan cairan yang sehat. Kebiasaan ini dapat dikaji melalui teori kebiasaan. Teori ini menjelaskan bahwa kebiasaan baik terbentuk melalui proses pembiasaan berulang dalam lingkungan yang konsisten dan mendukung. Di Jepang, anak-anak sejak kecil dibiasakan hanya membawa air putih ke sekolah. Karena dilakukan setiap hari di lingkungan sekolah dengan aturan serupa, kebiasaan ini terbentuk dan melekat hingga dewasa. Teori kebiasaan menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk perilaku dan karakter individu. Kebijakan minum air putih di sekolah Jepang menjadi contoh bagaimana pembiasaan positif dapat membangun gaya hidup sehat dalam jangka yang panjang. Baik, selanjutnya pada poin ke-6 yaitu pergi sekolah sendirian. Di Jepang, anak-anak sekolah dasar terbiasa pergi dan pulang sekolah sendiri atau bersama teman tanpa diantar orang tuanya. Bahkan anak usia 6 tahun sudah dilatih mandiri dalam hal ini.
Kebiasaan ini bertujuan melatih kemandirian tanggung jawab terhadap waktu, peraturan, dan keselamatan diri. Selain itu, anak-anak juga belajar bersosialisasi dan membangun hubungan dengan lingkungan sekitar. Kebiasaan ini didasari kepercayaan bahwa anak harus mandiri sejak dini agar tumbuh menjadi pribadi berani dan bertanggung jawab. Dengan berjalan kaki bersama teman searah, anak juga terlatih berinteraksi serta memahami aturan sosial di masyarakat. Kebiasaan ini dapat dianalisis melalui teori meniru dari Gabriel Tarde. Teori ini menyatakan bahwa manusia, terutama anak-anak, belajar dengan meniru perilaku orang di sekitarnya. Ketika anak baru masuk sekolah, melihat teman-temannya pergi sendiri, mereka terdorong mengikuti kebiasaan tersebut. Proses peniruan ini terjadi karena adanya dorongan sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dari proses ini terbentuklah kemandirian, keberanian, dan keterampilan sosial anak-anak usia sejak dini. Dengan demikian, kebiasaan anak Jepang pergi sekolah sendiri bukan semata tradisi sosial, melainkan hasil dari pembelajaran sosial melalui peniruan perilaku yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.